apabila ketika saya tinggalkan, saya merasa perjuangan berbulan-bulan selama ini sia-sia Ustadz. Jadi saya ingin membantu dia lepas dari jeratan pinjaman online, akan tetapi ketika saya tidak membantu dia, saya sangat khawatir dan saya sangat takut apabila teman saya masuk ke jeratan pinjaman online tersebut. Jadi mohon arahannya Ustadz, baiknya tetap dipertahankan atau ditinggalkan. Terima kasih. Membantu itu bukan selalu harus memberikan apa yang diminta. Karena ada orang yang datang kepada Rasulullah meminta uang, meminta makan, tapi karena ngelihat karakter orang itu bukannya nggak mampu tapi dia males atau nggak mau, punya masalah mental, akhirnya Nabi tidak memberikan uang atau makanan kepada dia. Nabi memberikan apa? Kapak. Nabi memberikan kapak agar dia bekerja dengan cara mencari kayu bakar di hutan. Lalu kayu itu dijual di pasar, hasilnya baru dia pakai untuk makan. Jadi Nabi memberi dia pekerjaan, bukan memberi dia makanan. Nah, ada kalanya cara kita membantu itu bukan dengan memberikan yang dia minta, tapi memberikan yang terbaik untuk dia menurut kita. Apakah kita ajak dia belajar tentang sesuatu supaya lebih mandiri, punya skill, punya kapasitas, punya ilmu. Dengan skill dan kapasitas itu dia bisa belajar, bisa bekerja atau bisa berusaha. Atau kalau kita punya peluang ya kita berikan dia pekerjaan dan semampunya dan seterusnya. Ini artinya membantu dengan cara tidak harus memenuhi semua keinginan dia, apalagi ngelihat karakter orangnya makin sering Mas Sugeng membantu dia, makin gak baik untuk mental dia. Itu sama aja bukan dengan membantu, justru tanpa sadar membuat dia semakin sulit. Karena mentalnya gak terperbaiki dengan kondisi kayak gitu. Jadi kayak dimudahin aja sama dia. Nabi membantu kadang-kadang bukan dengan cara beliau sendiri yang melakukannya, tapi karena beliau gak bisa, beliau mencari orang yang bisa membantunya. Ada seorang laki-laki muhajir hijrah ke Madinah, minta tempat bermalam dan makan. Nabi gak punya apa-apa dan gak punya tempat untuk bermalam, rumah beliau kecil. Akhirnya Nabi menawarkan siapa yang mau memberikan tempat bermalam bagi saudaranya. Nabi keliling-keliling nyari orang. Jadi nggak harus selalu kita membantu sendiri. Kalau emang kita udah punya keterbatasan, Mas Sugeng juga harus berdamai dengan kondisinya, kebutuhannya. Maka mungkin kita akan pertemukan dia dengan orang lain yang bisa membantu, tapi membantu bukan memberikan apa yang dia mau. Memberikan pekerjaan mungkin, memberikan skill mungkin, ngajarin apa gitu ya. Tapi nggak harus memberikan apa yang dia mau. Tentang konsekuensi dari perilakunya, setiap orang itu harus mengambil konsekuensi untuk belajar. Jadi Mas Sugeng nggak bertanggung jawab tentang itu. Kuatkan diri Mas Sugeng untuk melihat dia perlu belajar dari jatuhnya. Tapi kalau Mas Sugeng nggak pengen setiap orang itu jatuh, Mas Sugeng itu sebetulnya menghalangi orang untuk belajar menjadi seorang yang hidup.